Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, saudara-saudari mahasiswa, di pertemuan 13 ini kita akan sama-sama belajar tentang tantangan dan hambatan dalam monitoring dan evaluasi kurikulum. Tantangan dalam monitoring kurikulum, ada kendala-kendala dalam melakukan monitoring kurikulum. Yang pertama, keterbatasan sumber daya ya, di mana monitoring yang efektif memerlukan investasi sumber daya yang cukup, termasuk dana penilaian, alat dan perangkat pengumpulan data, dan tenaga kerja yang berkualifikasi untuk monitoring. Yang kedua, keterampilan staf. Staf yang terlibat dalam monitoring kurikulum harus memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk mendapatkan tugas dalam pengumpulan dan analisis data monitoring. Ya. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan data. Ya. Monitoring memerlukan data yang akurat dan lengkap untuk menilai implementasi dan pencapaian tujuan kurikulum. Namun, seringkali data yang diperlukan tidak selalu tersedia dan sistem pengumpulan data kurang terorganisir. Yang keempat, ketidaksesuaian alat penilaian. Monitoring harus menggunakan alat yang sesuai dengan tujuan dan komponen yang ingin diukur agar data yang diambil relevan dan bermanfaat. Yang kelima, kendala teknis dan teknologi. Monitoring dapat mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan perangkat teknologi, kesalahan dalam pengumpulan data, atau masalah dengan perangkat lunak atau hardware. Yang keenam, kompleksitas kurikulum. Kurikulum dengan kompleksitas tinggi memerlukan upaya yang lebih besar dalam melakukan monitoring. Pengawasan kurikulum yang terlalu rumit atau terlalu rinci dapat menghambat pelaksanaan dan analisis monitoring. Tantangan dalam monitoring kurikulum berikutnya adalah strategi mengatasi tantangan atau menjaga kualitas monitoring. Yang pertama, perencanaan yang matang. Tentunya perlu menetapkan tujuan dan indikator yang jelas serta tentukan alat penilaian yang tepat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Yang kedua, pengembangan keterampilan staf. Berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada staf yang terlibat dalam monitoring. Yang ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data dalam monitoring kurikulum. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Kolaborasi ini dapat membantu memperoleh data yang lebih komprehensif dan memahami berbagai perspektif terkait implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi dan penyempurnaan. Evaluasi secara berkala, kemudian diidentifikasi kekurangan dan tantangan yang dihadapi, serta lakukan perbaikan dan penyempurnaan monitoring. Yang keenam, fleksibilitas dalam perencanaan. Penyesuaian rencana monitoring sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang muncul. Yang ketujuh, kontinuitas monitoring. Membantu mengidentifikasi perubahan tren dan pola, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kurikulum. Yang kedelapan, komunikasi dan penggunaan hasil monitoring. Komunikasikan hasil monitoring kepada seluruh pemangku kepentingan, serta gunakan hasil monitoring sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan dalam pengembangan kurikulum. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kurikulum yang pertama, resistensi guru dan staf sekolah. Guru atau staf sekolah mungkin merasa kurang nyaman atau enggan untuk mengikuti proses evaluasi kurikulum. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga ini dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan evaluasi secara menyeluruh dan efektif. Yang ketiga, ketidaktahuan tentang metode evaluasi. Banyak guru dan atau staf sekolah mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup tentang metode evaluasi. Ya, yang keempat, kurangnya dukungan dan komitmen dari pihak terkait. Ya, kurangnya dukungan ini dapat menghambat proses evaluasi dan mengurangi dampaknya. Yang kelima, ketakutan akan perubahan. Kelemahan atau kekurangan dari proses evaluasi yang memerlukan perubahan dan penyempurnaan menyebabkan resistensi dari guru atau staf sekolah. Yang keenam, keterbatasan waktu. Guru dan staf sekolah seringkali memiliki banyak tugas dan tanggung jawab lain di sekolah, mengakibatkan kesulitan dalam melibatkan diri pada proses evaluasi. Yang ketujuh, ketidakjelasan tujuan evaluasi.
dapat membuat proses evaluasi menjadi tidak efektif dan kurang bermakna. Yang kedelapan, kurang kesadaran tentang pentingnya evaluasi. Beberapa guru atau staf sekolah mungkin tidak menyadari pentingnya evaluasi kurikulum dan dampak positifnya dari evaluasi. Yang kesembilan adalah kompleksitas kurikulum, di mana kompleksitas yang tinggi menyebabkan proses evaluasi dapat menjadi sulit dan membingungkan. Ini cara mengatasi hambatan dan memastikan evaluasi yang objektif dan efektif. Yang pertama, lakukan komunikasi yang efektif. Lakukan komunikasi yang efektif kepada semua pihak yang terkait tentang tujuan dan manfaat dari evaluasi kurikulum. Yang kedua, dukungan dari pihak pimpinan ya, pihak pimpinan harus menyediakan sumber daya yang cukup dan memberikan dukungan kepada guru dan staf sekolah dalam melaksanakan evaluasi. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengembangan. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada guru dan staf sekolah tentang metode evaluasi yang tepat dan relevan. Yang keempat, partisipasi dan kolaborasi. Libatkan semua pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, siswa, orang tua, dan pengambilan keputusan dalam proses evaluasi. Yang kelima, penetapan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan evaluasi yang jelas dan spesifik sehingga semua pihak memahami apa yang ingin dicapai dari proses evaluasi tersebut ya. Yang keenam, fokus pada peningkatan, ya yakinkan semua pihak bahwa eh, evaluasi bukan alat untuk menghukum atau menyalahkan, tetapi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kurikulum. Yang ketujuh, monitoring dan pemantauan. Lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan evaluasi berjalan sesuai rencana. Fleksibilitas, yang kedelapan, fleksibilitas dalam perencanaan. Sesuaikan rencana evaluasi jika diperlukan untuk mengatasi situasi yang mungkin terjadi. Dan yang berikutnya adalah evaluasi diri ya. Lakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam proses evaluasi. Ini, penggunaan hasil monitoring dan evaluasi, pentingnya menggunakan, hasil monitoring dan evaluasi kurikulum untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum memberikan informasi yang sangat berharga tentang keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Dengan menganalisis data hasil evaluasi, sekolah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari implementasi kurikulum dan menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan kurikulum dan kebutuhan siswa. Hasil monitoring dan evaluasi dapat mengungkapkan apakah kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kurikulum dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kinerja guru. Evaluasi kurikulum juga dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana guru perlu dukungan dan perlu tambahan. Dengan mengetahui area kelemahan guru, sekolah dapat menyediakan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja guru dan membantu mereka menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Hasil monitoring dan evaluasi juga membantu sekolah mengidentifikasi program atau kegiatan yang tidak efektif dan mengalokasikan sumber daya yang ada ke area yang lebih membutuhkan perhatian. Integrasi hasil monitoring dan evaluasi ke dalam proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah dan kebijakan pendidikan. Penyusunan rencana tindak lanjut, di mana hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum. Sekolah dapat merancang strategi dan program untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi melalui evaluasi. Yang kedua, pengembangan program dan kegiatan tambahan. Berdasarkan hasil evaluasi, sekolah dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Program ini dapat mencakup kegiatan pengayaan, bimbingan dan konseling, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan. Data hasil evaluasi dapat membantu para pengambilan keputusan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada
dan membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Dan yang terakhir, melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum harus diberikan kepada semua pihak, termasuk guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak pengambil keputusan. Dengan melibatkan semua pihak, keputusan yang diambil akan lebih akuntabel dan bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Itu bahan diskusi kita di pertemuan 13. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.